Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersiap menghadapi banjir Jakarta. Ia menargetkan saat musibah banjir nanti tidak ada lagi korban jiwa dan air bisa surut dalam waktu 6 jam setelah air hujan berhenti. Diprediksi bulan Januari curah hujan ekstrim akan terjadi. Untuk itu antisipasi untuk kesiapsiagaan harus terus dilakukan. 1.500 personil gabungan dari jajaran Pemprov DKI Jakarta, TNI Polri, dan relawan menghadiri apel kesiapsiagaan musim penghujan di Gambir, Jakarta Pusat. Anies Baswedan turut menyampaikan kebaruan peralatan guna mengantisipasi musim hujan. Mulai tahun ini, Pemprov DKI Jakarta mempunyai alat ukur curah hujan di 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Melalui alat itu, Pemprov DKI Jakarta dapat mengetahui persis kondisi hujan yang terjadi. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mengantisipasi tentang curah hujan. Kita kalau ada gempa bumi biasanya tanya berapa skala Richter. Kalau hujan tidak tanya berapa milimeter. Padahal yang menentukan itu banjir apa tidak adalah milimeter curah hujan. Nah, di Jakarta sekarang mulai tahun ini ada alat ukur di seluruh kelurahan, 267 kelurahan kita punya alat ukur curah hujan. Semula kita hanya punya di bawah 10. Sekarang 267 kelurahan, di setiap kelurahan ada alat ukur curah hujan, sehingga kita tahu persis pada saat ini kondisi hujan seperti apa. Ini dalam rangka mengantisipasi karena polanya tidak lagi sama. Anies menilai ada 3 ancaman musim hujan, diantaranya banjir rob di Jakarta Utara, pertemuan 13 aliran sungai di wilayah selatan Jakarta, dan hujan ekstrim di dalam kota. Tim Liputan, Berita 1. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan saat musibah banjir tidak ada lagi korban jiwa dan air bisa surut dalam waktu 6 jam setelah air hujan berhenti. Apakah target Anies akan tercapai? Apa yang harus disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi menghadapi 3 ancaman musim hujan? Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat pagi Mas Yoga. Selamat pagi Mas Ikal, apa kabar? Salam sehat selalu. Salam sehat selalu ya juga Mas Yoga. Ya, terima kasih Mas Ikal. Oke Mas Yoga, ini kita dihadapkan lagi pada pembahasan klasik sebetulnya, masalah banjir di ibu kota Jakarta. Kalau sebelum kita udah sama-sama dengar tadi ya, pernyataan dari Gubernur Anies Baswedan dan sudah dinyatakan juga oleh Pak Anies ya ada beberapa penyebab, diantaranya adalah banjir kiriman, kemudian juga kondisi di utara Jakarta, di Teluk Jakarta, kemudian juga ada lagi curah hujan lokal yang terjadi di Jakarta. Nah, dari penyebab itu, ini Anies Baswedan juga punya beberapa jurus nih ceritanya. Nah, dari pengamatan Mas Yoga, apakah dari jurus ini sudah sesuai dengan penyebab yang sudah dikemukakan sendiri oleh Gubernur? Ya, yang pertama Mas Ikal tentu kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI ya, seperti gerakan gerbek lumpur misalnya, ya, terus kemudian pemasangan alat pendeteksi curah hujan ya, terus kemudian beberapa upaya untuk menyiapkan kampung tangguh bencana ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi juga di luar yang sudah dilakukan, tadi Mas Cikal sudah menyebutkan beberapa tipe dari banjir itu sendiri ya, entah itu banjir kiriman, banjir lokal dan banjir rob. Nah, apa yang dilakukan semua ini lebih kepada pencegahan awal dalam konteks menangani banjir, tetapi tidak menuntaskan banjir itu sendiri ya, mengatasi banjir. Misal ya, kalau kita bicara banjir kiriman, ini yang terjadi di awal tahun 2021. Sebenarnya warga Jakarta juga masih ingat seluruh pemukiman yang dekat bantaran kali yang paling terdampak banjir kiriman di awal 2021. Nah, ini kan berarti yang harus dilakukan adalah pembenahan sungai, gitu kan? Nah, ini yang terus terang sampai dengan tahun keempat ini, dari 2017 sampai dengan 2021, belum ada kegiatan pembenahan sungai, apalagi yang kita sebut prioritas utama, yaitu Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter, yang harusnya sejak tahun 2012 sudah dimulai, tahun 2022 itu tuntas, tetapi sampai dengan sekarang programnya berhenti. Artinya apa? Maka banjir kiriman pasti akan terjadi, terutama akan terdampak di pemukiman di seluruh bantaran kali. Ini yang harus menjadi catatan bagi Pemprov DKI. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tadi soal banjir lokal ya, banjir lokal ini sebenarnya terjadi di awal 2020. Nah, ini berbeda dengan 2021 tadi ya. 2020 itu terjadi adalah banjir lokal karena curah hujannya itu melebihi dari curah hujan yang normal ataupun juga dalam tanda petik ekstrim ya. Kalau
saluran air kita itu rata-rata hanya mampu menampung 150 mm per hari ya untuk konteks penanganan banjir. Sementara di 2020 sudah menyentuh angka 300 sampai 370. Artinya saluran air kita harus direhabilitasi. Nah, ini juga belum dilaksanakan dengan tuntas. Artinya apalagi? Artinya banjir lokal akan tetap mengancam wilayah DKI, terutama daerah-daerah yang cekungan dan juga di daerah-daerah yang saluran airnya masih buruk. Ketiga, banjir rob ya. Banjir rob ini tidak ada musim hujan pasti akan selalu terjadi di kawasan pesisir pantai utara. Ini pun juga terus terang belum ada restorasi kawasan pesisir pantai utara secara keseluruhan. Artinya banjir rob akan terjadi. Nah, yang perlu kita khawatirkan ini Mas Cigal, kalau pada saat hari tertentu terjadi banjir kiriman, banjir lokal, dan juga banjir rob, maka bisa dipastikan Jakarta akan lumpuh. Nah, ini yang harusnya diantisipasi. Sehingga penyebutan misalnya penanganan banjir dalam waktu 6 jam, ini tentu tidak akan efektif kalau tidak dilakukan pembenahan secara besar-besaran tadi. 6 jam misalnya. 6 jam itu harus dihitung, 6 jam saat hujan berhenti misalnya. Pada saat hujan berhenti, kita tahu musim hujan, kalau pada saat musim hujan itu bisa sehari 2 hari nggak berhenti hujannya. Ya, sehingga 6 jam nggak bisa berjalan. Satu gitu ya. Kedua, 6 jam itu dihitung dari mana? Begitu hujannya berhenti, misalnya ya. Sementara kalau perumahan di pemukiman, 6 jam itu baru airnya dari Bogor, baru 6 jam kemudian datang Jakarta. Ya, ini apakah dihitungnya 6 jam pada saat airnya sampai di Jakarta, baru dihitung 6 jam kemudian, atau pada saat 6 jam hujan itu berhenti? Karena 6 jam kemudian air yang dari Bogor ini akan baru datang di Jakarta. Berarti 6 jam itu baru jadi banjir. Nah, ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat, titik 6 jamnya itu di mana. Gitu. Nah, ini supaya masyarakat juga bersiap ya, bahwa 6 jam itu adalah waktu paling aman dimulai dari apa, gitu kan? Misal 6 jam saat hujan berhenti, maka mereka harus dievakuasi karena 6 jam kemudian baru akan datang banjir kiriman dari Bogor misalnya. Nah, ini yang harusnya juga dijadi catatan. Kemudian juga harus dijelaskan 6 jam air surut, airnya kemana, Mas Cikal? Ya, kalau sistem airnya adalah dibuang secepat-cepatnya ke laut dalam konteks seperti itu, sama saja kita menunda masalah, yaitu masalah kekurangan air bersih. Jadi itu poinnya sebenarnya. Oke, kalau misalnya kita pakai simulasi, katakanlah setelah hujan berhenti misalnya, gitu, dan kita sudah melakukan mitigasi, menyelamatkan warga misalkan, apakah 6 jam itu tetap dikatakan sebagai waktu yang ideal? Kalau dihitung seperti itu justru harusnya 3 jam, Mas. Ya. Kalau kita bicara soal teknis di lapangan, harusnya begitu hujan berhenti, dalam waktu 3 jam itu warga sudah direlokasi, umpamanya ya, sudah dievakuasi, terus kemudian titik-titik banjirnya sudah terkendali, pompa berjalan lancar, dijamin jalan-jalan utama tidak tergenang, itu hitungannya 3 jam. Nah, ini juga harusnya menjadi catatan gitu ya. 3 jam dalam hitungan sudah tidak ada hujan, gitu kan. Pompa-pompa bekerja dengan baik, tidak ada pompa yang mati misalnya, dan seluruh kawasan sudah terdeteksi daerah titik-titik mana saja yang paling rawan banjir. Pemasangan alat curah hujan itu kan tujuan utamanya untuk mendeteksi daerah ataupun kawasan yang menjadi rawan banjir. Sebenarnya secara teknis kita sudah tahu ya lokasi-lokasi yang menjadi langganan banjir ya. Hampir sebagian besar selama 20 tahun terakhir ini kawasan yang tergenang banjir itu tidak banyak berubah, Mas Cikal ya. Satu, pasti pemukiman yang seluruhnya berada dekat dengan bantaran sungai ya. Baik itu yang berada di tepi bantaran sungai langsung maupun berjarak sekitar 200 sampai 500 meter dari bantaran sungai. Itu pasti rawan tergenang banjir. Kedua, daerah-daerah yang merupakan cekungan sebenarnya. Daerah cekungan ini sudah pasti merupakan daerah tempat parkir air alami. Nah, 2 titik ini sebenarnya mudah diidentifikasi karena daerahnya sebenarnya daerah langganan banjir selama paling tidak 20 tahun terakhir ini, Mas Cikal. Menarik kalau tadi disinggung mengenai penertiban ya, terutama rumah-rumah warga yang dekat bantaran kali. Ini kan seperti kita dejavu ketika kampanye kan ada perdebatan antara normalisasi dan naturalisasi. Koreksi kalau saya salah. Apakah memang ini yang menjadi penghambat kinerja? Jadi setengah-setengah begitu untuk penertiban ini. Bagaimana Mas Yoga? Ya betul Mas Cikal. Jadi gini, sebenarnya sejak tahun 2012 itu sudah ada kesepakatan antara pemerintah DKI, kemudian Kementerian PUPR, Ditjen Sumber Daya Air, dan juga Bank Dunia, di mana sampai dengan 2022 ada 4 sungai yang mereka fokuskan untuk dibenahi, yaitu Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Nah tentu program yang dilakukan pada saat itu dikenal masyarakat dengan kata normalisasi. Ya. Kemudian sejak tahun 2017 ini kan yang diusung oleh Pak Anies adalah naturalisasi. Ya. Tetapi
mau namanya normalisasi atau naturalisasi, sebenarnya kan fokusnya kepada pembenahan sungai. Ini yang tadi saya katakan, 4 sungai ini sejak 2017 berhenti penataan sungainya. Ya, yang bisa kami laporkan adalah progres untuk Sungai Ciliwung dari 33 km ini baru sekitar 16 km yang sempat dibenahi, ya, sehingga masih punya utang 17 km. Sementara Pesanggeran, Angke, dan Sunter masih dalam tahap pembebasan lahan dengan progres 20-30%. Jadi tidak heran kalau 4 sungai utama yang menjadi salah satu titik langganan banjir ini pasti akan terdampak banjir lagi di musim hujan kali ini. Oke, banyak juga PR-nya ya. Yang memang harus dituntaskan sebenarnya. Tapi kalau kita bicara kan yang sekarang mungkin agak masif terlihat begitu ya kan, pembangunan sumur resapan. Begitu. Apakah memang pembangunan sumur resapan ini sudah sesuai dengan program awal dan juga target dan juga realisasinya? Pengamatan Anda seperti apa, Mas Yoga? Ya, dari pantauan di lapangan kemarin sampai dengan minggu kemarin Mas Ikal ya. Tahun ini sebenarnya ditargetkan 40.000 titik sumur resapan. Istilahnya tim dari Pak Anies kan vertikal, drainage vertikal ya. Jadi targetnya 40.000, kemudian yang sudah dikerjakan sampai dengan sekarang itu sekitar 6.370 Mas. Ya, sampai dengan seminggu lalu. Diharapkan paling tidak dalam sisa waktu 2-3 bulan ke depan itu targetnya diturunkan menjadi 20.000 titik sumur resapan. Artinya apa? Masih jauh dari target ya, sehingga kemarin Pak Wagub, Pak Riza Patria mendorong supaya percepatan penambahan sumur resapan. Nah, itu baru satu, jumlahnya masih 6 ribuan ya, 6.300, jauh dari target yang semula 20.000 apalagi 40.000 tahun ini. Kemudian yang kedua, lokasi-lokasi sumur resapan yang sudah dibangun terlihat sekali bahwa tidak dilakukan dengan perencanaan matang ya. Hampir sebagian sumur resapan yang diletakkan itu justru berdasarkan tidak merupakan titik-titik yang menjadi langganan banjir. Ya, harusnya sumur resapan ini kan ditaruh umpamanya kalau di jalan, di beberapa lokasi yang kami amati di jalan, itu kan daerah jalan yang jalannya ada cekungan misalnya, ya. Atau jalan yang selama ini menjadi langganan tergenang banjir misalnya. Maka disitulah perlu ada sumur resapan. Kemudian yang kedua, seluruh taman-taman kota misalnya, itu kan harus diperbanyak sumur-sumur resapan juga, gitu kan. Ketiga, tentu daerah-daerah permukiman yang selama ini menjadi langganan banjir, ya, sehingga membutuhkan sumur resapan air. Nah, kalau itu dijadikan catatan, harusnya tidak kurang lebih dari 6.300 harusnya, ya. Kalau kita bicara soal kebutuhan ya, sehingga target percepatan penambahan sumur resapan juga tentu didorong. Tetapi ini catatannya nih Mas, sumur resapan itu hanya cocok untuk daerah selatan, ya. Daerah timur dan barat juga bagian selatan. Kenapa? Untuk daerah yang ke utara, ya, Jakarta Pusat, kemudian barat, timur, bagian utara, dan Jakarta Utara, praktis tidak akan efektif untuk pembangunan sumur resapan. Kenapa? Seperti Jakarta Utara misalnya, hanya dalam kedalaman kurang dari 2 meter saja air tanahnya sudah keluar, ya, sehingga pembangunan sumur resapan tentu tidak kita rekomendasikan. Ini pun dengan catatan, jadi lokasinya juga harus jelas, ya. Kedua, yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah sumur resapan tidak membantu banjir secara keseluruhan loh ya, tetapi hanya membantu meresapkan air di lingkungan mikro, di halaman rumahnya Mas Cikal gitu kan, di halaman sekolah, di halaman taman, di halaman sekolah, kantor misalnya, tetapi tidak dalam konteks kemudian dengan ada sumur resapan daerah itu akan bebas banjir. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat karena konteksnya lebih kepada penanganan resapan air skala mikro ya. Itu tujuan dari sumur resapan air. Jadi kalau ada genangan gitu kan, nah supaya genangannya ini bisa surut dibuatlah sumur resapan air. Jadi konteksnya bukan untuk mengatasi banjir secara keseluruhan. Jadi salah kalau suatu kawasan dan sumur resapan air banyak itunya banjir. Terima kasih. Oke, ya ternyata kalau saya tadi tangkap banyak yang tidak termapping dengan sempurna mungkin. Tapi kita akan bahas lagi sama Mas Yoga usai jeda di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, masih bersama dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Mas Yoga, tadi kita sudah membreakdown tiga hal ya. Tapi yang menjadi menarik juga adalah banjir kiriman tadi. Artinya kan harus ada pengendalian yang benar dari hulu, begitu kan? Nah, jadi kunci adalah
kerjasama atau sinergitas antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemda kota-kota penyangga. Nah, ini apakah sudah langkah-langkahnya sudah terlihat efektif dari pengamatan Anda, Mas Yoga? Ya, ini tentu ya sebenarnya kita dorong sejak awal ya, bahkan sejak zaman era Pak Jokowi itu kita sudah mendorong percepatan kerjasama karena ada beberapa program penanganan banjir yang sangat terkait ya. Ada 3 ya. Pertama tentu sungai ya. Dari 13 sungai yang mengalir ke Jakarta ini kan melewati wilayah-wilayah di Jabodetabek. Tentu perlu kerjasama antara Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan juga pemerintah kota kabupaten yang dilalui. Satu sungai, satu manajemen harusnya ya. Artinya satu kebijakan, satu keputusan. Misal, tidak boleh ada pemukiman di bantaran sungai. Maka sejak dari hulu sampai hilir sama kebijakannya. Nah ini yang ternyata belum berjalan ya. Artinya contoh misalnya di Ciliwung ya, kalau kita bicara Ciliwung dari Kabupaten Bogor, Kota Depok sampai dengan Jakarta itu masyarakat bisa melihat peruntukan di kiri kanannya itu berbeda-beda ya. Kalau di Jakarta ini dominannya pemukiman misalnya, itu daerah Bogor kemudian Depok itu ada yang untuk pemukiman, ada juga untuk pertanian misalnya. Artinya fungsinya itu berubah-ubah berbeda-beda setiap kota kabupaten, padahal satu sungai satu manajemen tadi harusnya dijusung bersama ya kebijakan tata ruangnya. Itu yang pertama. Kedua, Jabodetabek memiliki 208 situ danau embung waduk ya, di mana sekitar 100-an itu ada di Bodetabek bukan di Jakarta saja. Nah ini kaitannya adalah seperti ini. Kalau situ danau embung waduk yang ada di luar Jakarta itu dioptimalkan ya, dikeruk, diperlebar dan diperbesar kapasitas sungainya, maka sungai yang akan mengalir ke Jakarta, airnya juga debitnya akan berkurang karena sebagian besar sudah ditampung oleh situ danau embung waduk. Daripada umpamanya sekarang sedang dibangun 2 waduk baru ya, yaitu Bendungan Cimahi dan Bendungan Ciawi ya, Ciawi dan Sukamahi yang tujuan utamanya untuk mengurangi. Tentu situ danau embung waduk yang sudah ada itu harus dioptimalkan untuk mengurangi dampak air hujan. Ketiga yang tidak kalah penting yaitu penataan tata ruang secara keseluruhan. Dari hulu sampai hilir ya, seperti kawasan puncak umpamanya itu pembangunan villa, bangunan-bangunan harus ditertibkan misalnya. Kemudian di kota Bogor misalnya, hotel-hotel dan sekitarnya juga harus dibatasi pembangunannya supaya daerah resapannya maksimal misalnya. Depok juga harus melakukan peneripan seluruh bangunan yang ada di tepi-tepi sungai misalnya. Dan juga jangan lupa banyak situ dan embung waduk di Bodetabek itu hilang karena berubah fungsi menjadi pemukiman, Mas Cikal. Nah ini tentu akan mengurangi daerah resapan air untuk daerah Bodetabek. Ujung-ujungnya air yang mengalir ke Jakarta akan semakin besar. Jadi ini juga harus dipahami bahwa banjir di Jakarta memang harus ditangani secara bersama, tidak hanya oleh Jakarta, tetapi juga oleh pemerintah daerah di sekitar Jakarta. Nah ini yang saya lihat kerjasama itu belum maksimal. Nah, ujung-ujungnya lagi yang dikhawatirkan masalah banjir hanya jadi komoditas politik, alat untuk kampanye saja. Sementara realisasinya kita belum lihat yang nyata begitu. Padahal kalau kita berpikir secara sinergitas antara tiap pemerintahan, kan sudah ada Perpres ya nomor 60 mengenai hal ini ya. Itu apa yang terjadi sebetulnya sampai kok sepertinya sulit sekali gitu, Mas Yoga? Betul. Jadi meskipun sudah ada Perpres terbaru ya, Perpres nomor 60 tahun 2020 tentang penataan ruang secara keseluruhan di Jabodetabek Punjur ya. Tetapi secara teknis sebenarnya antar pemerintah daerah ini tidak bisa saling dalam tanda petik membantu karena satu ya, yang kami amati secara umum ya, perbedaan politik ya. Karena kepala daerah ini berbeda politik ternyata tidak satu suara dalam hal penanganan sesuai dengan kepentingan politik. Ini menguntungkan atau tidak bagi daerah mereka. Satu. Kedua, pemerintah daerah sekitarnya juga tidak bisa memaksakan aturan yang sama karena di sini otonomi daerah membuat keuntungan daerah dipikirkan mereka masing-masing. Apa untungnya saya kalau saya ikut menangani banjir misalnya, ya? Ini juga menjadi kendala soal nanti anggaran, Mas Cikal, ya. Betul. Kalau pemerintah daerah melakukan itu, anggarannya dari mana? Anggaran dari APBD-nya, anggaran hibah dari DKI atau anggaran pusat, gitu kan? Karena kita tahu sebagian besar kalau untuk kota kabupaten di Jabodetabek kesulitan di anggaran penanganan banjir. Nah ini juga harus ada kejelasan. Tanpa itu bisa dipastikan kerjasama tidak akan pernah terwujud dengan baik, Mas Cikal. Oke. Kita tetap apresiasi langkah-langkah yang dilakukan setidaknya ada begitu meskipun masih belum fokus dan juga belum termapping dengan baik. Nah ini betul, kenapa sampai kok mungkin ada yang tidak fokus, mungkin targetnya ada yang keliru. Padahal kan orang-orang seperti Mas Yoga dan juga orang yang ahli lainnya banyak. Ini kurang dilibatkan atau gimana sebenarnya Mas Yoga?
Ya sebenarnya kan pada akhirnya apapun yang kita memberikan masukan ya, keputusan itu ada di kepala daerah sebenarnya ya. Oke. Artinya begini, kalau kepala daerah kita tidak hanya Jakarta, tapi kepala daerah tingkat Jawa Barat, Banten, dan juga kota kabupaten di Bodetabek berpikiran sama bahwa banjir adalah masalah bersama, maka mereka tinggal fokus 3 hal aja, Mas. 1, mereka fokus pada pembenahan sungai, karena sungai itu melewati beberapa wilayah, tidak hanya satu wilayah, ya. Artinya sungai harus dibenahi secara bersama-sama. 1 sungai, 1 manajemen, 1 kebijakan. Kedua, fokus kepada revitalisasi situ danau Embong Waduk yang saya katakan ada 208, sama-sama diberesin gitu kan di daerah wilayahnya masing-masing. Ketiga, yang tidak kalah penting yaitu perbaikan saluran air mereka masing-masing di kota. Ini juga akan mengurangi banjir lokal tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota masing. Ditambah tentu penambahan ruang terbuka hijau di masing-masing wilayah termasuk Jakarta yang masih jauh dari 30% kan. Nah, kalau ini dilakukan bersama-sama, kita bisa mengukur Mas Ikal. Pada tahun keberapa banjir itu akan berkurang secara signifikan ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu. Karena apa? Misal nih kalau kita bicara sungai, kita punya 13 sungai. Mampu nggak kita satu sungai 1 tahun misalnya? Kalau itu dilakukan pada tahun ke-13, 13 sungai di Jakarta beres. Misalnya gitu ukurannya paling mudah ya. Kemudian tadi situ danau waduk Jakarta punya 109. Kalau dilakukan 1 tahun 10 saja, maka pada tahun ke-10 kita bisa melihat perubahan secara signifikan penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta. Jadi ukurannya sudah ada jelas, tetapi ini yang tidak menjadi prioritas dalam penanganan banjir. Dan PR-nya di situ sebenarnya. Oke, kalau dari kondisi yang sudah kita tadi diskusikan bersama, Mas Yoga, sepertinya mungkin kita juga tidak berharap, tidak heran sepertinya kalau banjir masih terjadi begitu ya. Nah, kemungkinan buruknya apa ketika ini memang tidak dilakukan dengan cermat? Apakah mungkin kan ini harapannya Pak Anies tidak ada korban jiwa dan ini mungkin saja mungkin bisa terjadi atau mungkin daerah yang sebetulnya tidak banjir malah jadi banjir gitu. Ya. Betul. Ada 3 pesan yang bisa disampaikan. Yang pertama tentu tadi, Mbak, sesuai dengan lokasinya maka terjadi banjir pasti akan terjadi Mas Ikal ya. Cuman bedanya adalah kalau di pemukiman bantaran kali pasti akan terjadi banjir kiriman. Kalau di pantai utara banjir rob ya. Dan ketiga tentu pemukiman-pemukiman yang di daerah daratan akan terjadi banjir lokal. Contoh paling mudah adalah Green Garden misalnya ya. Daerah Petokokan misalnya. Ini daerah-daerah yang sebenarnya menjadi langganan banjir tapi tidak dekat sungai semua sebenarnya. Tetapi berada di daerah cekungan misalnya. Ini pasti akan banjir sehingga harus disiapkan tempat-tempat evakuasi yang menerapkan prokes secara ketat tentunya ya. Apalagi di puncak musim hujan di Januari Februari itu saat-saat paling genting untuk penanganan banjir ya. Kemudian kedua yang tidak kalah penting tentu diinformasikan evakuasinya di mana, kapan dan bagaimana. Terus kemudian juga pastikan penanganan banjir ini dimulai dari titik mana yang tadi yang kita bahas tadi Mas Ikal, 6 jam, 3 jam gitu ya. Tetapi harus jelas supaya tidak berbeda persepsi. Dihitungnya dari mana, kemudian apa yang harus dilakukan. Dan ketiga kita berharap sebenarnya ke depan ada penanganan banjir secara sistematis yang tuntas Mas. Sehingga kita punya harapan setiap tahun menjelang musim hujan warga Jakarta tidak takut akan adanya bahaya banjir, tetapi kita punya keyakinan penurunan banjir akan jadi secara signifikan. Itu yang harusnya dilakukan. Oke, mungkin ini terakhir. Kalau biasanya kan ada kalau ketika banjir ada himbauan masyarakat untuk perilakunya tidak membuang sampah sembarangan. Saya tidak bermaksud banding-bandingkan dengan program pemerintah dan juga perilaku masyarakat. Tapi mana yang lebih signifikan? Jangan-jangan ketika programnya memang tidak berjalan. Buang sampah pun ya tidak akan terlalu signifikan begitu. Bagaimana agar nanti balik lagi menyalahkan masyarakat begitu? Jadi gini, bukan kita mencari siapa yang salah, tetapi yang penting adalah melakukan tugas masing-masing sebenarnya. Ya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu yang harusnya diinformasikan. Misal contoh paling mudah. Masyarakat paling mudah adalah tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan hal sepele yang harusnya bisa dilakukan, gitu kan? Tapi ini harus disadari oleh seluruh warga di Jabodetabek. Tidak boleh membuang sampah. Itu hal yang harusnya menjadi budaya baru kita, gitu. Kemudian pemerintah daerah dan pusat bekerjasama untuk menangani tadi penanganan sungai, penanganan situ danau waduk, sama penanganan kawasan drop. Udah fokus di situ aja Mas, sama saluran air tentunya tadi ya. Jadi kita punya pembagian tugas yang jelas, punya target yang jelas, sehingga kita juga punya impian yang sama. Pada tahun keberapa sih sebenarnya banjir itu akan surut dengan tuntas. Itu kan harapan kita semua tentunya. Nah ini yang harusnya menjadi PR bagi masyarakat dan juga pemerintah.
Banyak hal sebenarnya masih bisa dibahas Mas Yoga, namun waktu kita terbatas. Kita selalu mengharapkan nanti suatu saat nanti kita akan dialog indahnya Jakarta tanpa banjir. Terima kasih Mas Yoga atas analisis serta informasinya. Salam sehat selalu.